Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, NIM 2210417638, kelas M2. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang telah diberikan oleh Pak Adi Musalim, SEMN. Soal yang pertama, bagian A. Apakah Anda sudah memiliki buku manajemen pemasaran? Jika ya, kenapa Anda wajib memiliki buku marketing? Jika Anda tidak punya buku, bagaimana cara Anda menjawab soal-soal yang berkenaan dengan buku tersebut? Ya, saya sudah memiliki buku manajemen pemasaran karena agar mempermudah dan agar bisa memahami isi dari buku marketing. Soal B, apa tujuan Anda mengikuti kuliah manajemen pemasaran? Tujuan saya mengikuti kuliah manajemen pemasaran agar bisa memahami bagaimana cara membujuk pelanggan dan paham apa kebutuhan pelanggan. C. Berapa kali Anda menghadiri kuliah manajemen pemasaran? Mengapa? Dalam 1 minggu hanya 1 kali pertemuan, dan saya sudah menghadiri kuliah selama 7 kali pertemuan karena agar bisa memenuhi nilai kehadiran dan agar bisa mempelajari tentang manajemen pemasaran. Soal D, apakah Anda aktif menjawab soal-soal yang ditanyakan di kelas? Jika ya, buktikan bahwa Anda aktif, dan jika tidak, mengapa Anda tidak aktif? Saya tidak aktif menjawab soal-soal yang ditanyakan di kelas karena saya susah buat berpikir cepat untuk menjawab pertanyaan yang di kelas. Soal E, ada berapa tugas yang sudah saudara kerjakan, dalam bentuk apa tugas? Jelaskan tugas Anda. Ada 3 tugas yang sudah saya kerjakan dalam bentuk video. Tugas pertama, pertanyaan yang ada di buku manajemen pemasaran bab 1. Tugas yang kedua adalah Pavilion, dan tugas ketiga adalah ringkasan bab 1. Soal nomor F, apakah Anda sudah bergabung di Classroom? Apa tugas yang diberikan di Classroom? Tanggal berapa Anda menyerahkan tugas di Classroom? Apakah sudah dinilai dosen? Jika ya, berapa nilai tugas Anda tersebut? Sudah. Ada 2 tugas diberikan di Google Classroom. Tugas yang pertama, record manajemen pemasaran. Tugas yang kedua, record Pavilion. Tugas saya menyerahkan tugas yang pertama tanggal 26 April 2023, tugas yang kedua tanggal 28 April 2003, dan belum dinilai. Pertanyaan nomor 2, bagian A. Apa itu Pavilion Market Plan? Jelaskan. Pavilion Market Plan adalah sebuah metode pemasaran digital yang belakangan ini populer. Diterapkan penjualan online di Indonesia. Seseorang akan menerima komisi atau penghasilan jika terjadi transaksi penjualan terhadap suatu produk yang ia promosikan melalui link atau aturan Pavilion. B. Bagaimana Anda mengetahui Pavilion Marketing Flash tersebut? Dari link yang telah diberikan dosen untuk bergabung di Pavilion. C. Apakah Anda mendaftar di Pavilion Market Plan, dan apa web replika Anda? Ya, saya mendaftar di Pavilion Market Plan. Webnya Fitri Handayani 16. D. Apakah merasa tertekan ikut Pavilion atau terpaksa terdaftar Pavilion? Jelaskan jawaban Anda. Saya tidak tertekan karena ini adalah salah satu peluang usaha bagi mahasiswa seperti saya. Jelaskan bagaimana cara kerja Pavilion tersebut.
melakukan promosi melalui beberapa cara seperti membagikan link, referral, membuat ulasan produk, hingga membuat konten terkait Pavilio. F. Ada berapa marketing plan di Pavilio tersebut? Jelaskan marketing plan dari Pavilio tersebut. Mempromosikan produk atau jasa dari sebuah perusahaan atau brand dan mendapatkan komisi dari setiap pembelian yang terjadi. Marketing plan adalah salah satu elemen penting dalam bisnis. Perencanaan pemasaran dibutuhkan agar produk bisa dipasarkan dengan lebih maksimal. G. Jelaskan bagaimana komisi ditentukan dalam Pavilio tersebut. Komisi yang akan diterima tergantung pada presentasi dan harga jual produk tersebut. H. Postinglah foto Anda IM Ready Pavilio. Jelaskan makna foto Anda tersebut dalam lampiran Anda tersebut. Makna dari foto saya agar semua teman saya tahu kalau saya telah bergabung di Pavilio. Pertanyaan nomor 3 bagian A. Silahkan buka bab 1 dan bab 3 dan bab 4. Apa topik bab 2, 3, dan 4 tersebut? Jelaskan isi dari bab 2, 3, dan 4 tersebut. Bab 2. Perkembangan pemasaran di abad 21. Abad 21 telah menyaksikan munculnya ekonomi baru berkat inovasi dan teknologi. Untuk memahami ekonomi baru, pentingnya untuk memahami secara singkat karakteristik dan fitur ekonomi lama. Bab 3. Perencanaan strategi pemasaran. Dalam siklus ekonomi global yang ditandai dengan perubahan yang semakin cepat, menjadi sangat perlu bagi perusahaan untuk memiliki kemampuan dalam membaca dan memahami perubahan-perubahan tersebut demi menjaga keberlangsungan kehidupan yang kompetitif. Bab 4. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi yang mengklaim, mendukung, menanjar tidak dapat dibangun kecuali seorang memahami apa yang dilakukan manajer dan bagaimana mereka melakukannya. B. Apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran dan konsep pemasaran? Manajemen pemasaran ada istilah bisnis yang didefinisikan oleh para ahli dalam banyak cara berbeda. Faktanya, bahkan di tingkat perusahaan mungkin melihat istilah tersebut secara berbeda. Konsep pemasarannya adalah manajemen pemasaran mengacu pada filosofi yang digunakan oleh bisnis untuk mengarahkan upaya pemasaran mereka. C. Bagaimana marketing mempengaruhi kehidupan Anda di masa mendatang? Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Membuat keputusan, bahkan saya tidak menghitung berapa kali dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan yang akan datang di mana kita harus membuat keputusan. Contohnya, sebelum kita berinvestasi, kita harus membuat keputusan yang cocok ataupun yang puas buat kita berinvestasi. D. Apakah perbedaan antara konsep produk, konsep produksi, konsep penjual, dan konsep pemasaran? Jelaskan jawaban Anda. Konsep produk menyatakan bahwa pelanggan atau konsumen lebih menyukai produk yang memiliki kualitas, kinerja, dan fitur tertinggi. Konsep produksi adalah suatu konsep bisnis tertua
ini telah muncul pada awal abad ke-20 di AS. Menurut konsep ini, pelanggan lebih memiliki produk yang murah dan mudah didapatkan yang ada dijangkau di pasar tak jenuh. Konsep penjual didasarkan pada premisi bahwa pelanggan tidak akan membeli barang atau jasa merek Anda kecuali Anda melakukan aktivitas penjualan dan promosi dalam skala besar. Konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan. Ini menempatkan pelanggan di tengah-tengah proses pemasaran, mencari tahu kebutuhan dan keinginan pelanggan, kemudian memuaskan kebutuhan tersebut dengan lebih baik daripada pesaing. Pertanyaan nomor 4, bagian A. Silakan buka link ini dan dibuka link video dan ditonton dan dijelaskan isi dari video tersebut. Sebutkan judul video tersebut dan siapa pembicara dan manfaat apa yang Anda peroleh dari nonton video tersebut. Bagaimana cara mempelajari manajemen pemasaran menurut pembicara tersebut. Dari video tersebut saya akan menjelaskan pengertian manajemen pemasaran, serangkaian proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawas dan pengendalian kegiatan pertukaran produk jasa antara pelaku bisnis dalam mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Seringkali kita lihat dalam kehidupan bisnis banyak pelaku, ada pertukaran pemasok yang mengirimkan barang kepada perusahaan, ada pertukaran perusahaan mengirimkan barang kepada pengecer atau biasanya disebut reseller. Pertukaran antara pengecer dengan pembeli, semua itu bisa kita lalui proses dengan baik. Judul dari video tersebut manajemen pemasaran. Pembacanya Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan, SEMT. Manfaatnya bisa memahami tentang materi manajemen pemasaran. Cara mempelajarinya, kita bisa memahami tentang pengertian manajemen pemasaran. Kita akan mempelajari sejarah munculnya manajemen pemasaran, pentingnya manajemen pemasaran dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perusahaan maupun dalam bisnis. Berikutnya kita juga mempelajari mengenai posisi manajemen pemasaran. Kita juga mempelajari tentang proses yang perlu kita ketahui tentang dalam perusahaan. Sekian, terima kasih.